Halo, kembali lagi di Jujur Pandis Channel. Sebelumnya aku ingin ngucapin dulu Merry Christmas bagi yang merayakan, sorry kalau telat, dan juga Happy New Year. Nah, kali ini aku akan bawain episode 7 dan 8 dari The Haunting of Hill House. Ringkasnya dulu ya, seringkas dari sebelumnya adalah sebenarnya itu tuh cerita tentang sebuah rumah di mana di dalamnya itu ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Sejak di rumah itu, mereka tuh banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan sampai mereka sudah pergi dari rumah itu pun mereka itu kayak masih dihantui. Sampai mereka besar. Ya udah langsung aja ke ceritanya. Mari kita lihat dari sisi ayahnya yang diinterogasi polisi. Anak-anaknya sudah bersama bibinya. Ayahnya nggak ditahan ya. Polisi percaya pada sang ayah karena yang ditemukan di rumah itu tidak hanya mayat istrinya, Liv, tapi juga banyak mayat-mayat lain yang waktu kematiannya sudah lama sekali. Sejak kejadian itu, ayahnya suka ngobrol sendiri, membayangkan istrinya, Liv, masih ada. Di saat ini, sang ayah ternyata bersama Shell. Terlihat Shell lagi usir suaminya lagi. Ayahnya berkata kalau pernah lihat Kevin, suami Shell, ambil makanan untuk orang tidak mampu, yang itu artinya ya Kevin benar-benar butuh uang royalti buku Stephen. Balik ke zaman dulu yang kejadian mati lampu karena badai. Keesokannya, rumah itu terlihat mengalami kerusakan yang tidak masuk di akal, sehingga banyak yang harus dibetulkan, bahkan tembok basement pun juga. Saat dibuka, kok seperti ada suara dari dalam tembok, dan saat difoto ada bayangan aneh. Karena ada suara, maka dipanggilkan orang rayap yang dibilang gak ada apa-apa. Padahal suara itu tetap selalu ada. Terlihat sang istri berikan blueprint pada suaminya yang dilihat kok ada yang aneh. Mr. Dudley yang lihat gambar Liv langsung bilang, sebaiknya kamu jauhkan istrimu dari rumah ini untuk sementara waktu. Dulu, ibunya Mr. Dudley juga kerja di rumah ini, tapi lalu nggak mau tinggal di rumah ini. Tinggal di rumah pondok dekat rumah ini, dan pulang sebelum malam, tapi tetap meracau dan akhirnya meninggal. Jalan-jalan sendiri di udara dingin dengan pakaian sedikit. Lalu Mr. Dudley ketemu Clara, yang adalah Mrs. Dudley, yang kerja di rumah ini. Mrs. Dudley pun hamil dan tetap kerja terus hingga keguguran. Itu adalah anak pertama mereka. Mrs. Dudley kembali bekerja, tetapi tiba-tiba ada kejadian di mana saat bersihkan kamar di rumah bukit, Mrs. Dudley mendengar suara tangis bayi yang dicari tapi nggak pernah menemukan. Hingga tiap malam Mrs. Dudley memang selalu lari ke rumah bukit. Akhirnya Mr. Dudley ikut dan dia dengar juga suara tangis bayi itu. Dan saat itu Mr. Dudley tahu kalau itu adalah suara tangis bayinya, anak pertamanya yang harusnya tidak pernah lahir. Dan yang suaranya harusnya tidak pernah dia dengar. Dia hanya tahu saja kalau itu suara anaknya. Sejak itu mereka berdua tidak mau balik ke rumah itu setelah gelap. Terserah kalau mau pecat. Dan itu berguna. Gak ada lagi racauan, semuanya membaik. Jadi jika Liv meracau, pergilah dari rumah ini. Selesainya, sang ayah berusaha buka ruangan merah, tapi pakai cara apapun tidak bisa. Malamnya saat tidur, tiba-tiba Liv tindih dia dan pegang obeng ke lehernya. Mata Liv tertutup, yang dipanggil sampai bangun, tapi Liv nggak sadar apa yang dilakukannya. Sang ayah pun menunjukkan blueprint bikinan Liv yang aneh dan sarankan Liv untuk pergi saja. Yang terpaksa Liv setuju. Besoknya saat lanjutkan kerjaan, lihat kok ada tengkorak di dalam dinding, yang langsung dilaporkan polisi. Ternyata orang itu menguburkan dirinya sendiri dalam tembok. Polisi malah tanya, rumah ini terkenal berhantu, benarkah itu? Sang ayah menjawab, beberapa anakku berpikir begitu. Balik ke masa sekarang di mana orang-orang sudah mulai datang melayat. Istri atau mantan Steve ya, Leeds, pacar Theo, bibi Janet, hingga selesai acara ya, mau antarkan Nelly untuk dimakamkan. Terlihat suami Shell mencoba lagi yang nggak dianggap, dan Shell mau naik mobil lain bersama ayahnya. Luke yang berkata maaf pada Nelly melihat wanita leher bengkok. Nelly berkata jangan, dan lalu lihat ibunya yang bilang tinggallah.
Untung Steve datang yang bilang, "Hei, itu semua nggak nyata. Itu di gen kita saja." Ayahnya melihat semuanya. Dan saat mau pisah, mobil Theo tiba-tiba hilang dan begitu pula dompet Shell. Ayahnya sempat lihat Luke di dekat tas Shell dan memang Luke sudah hilang. Semua menyangka Luke mau balik ke obat-obatan. Theo dan sang ayah tiba-tiba melihat jejak kaki ke arah ruang kerja Shell, yang ketika dilihat malah melihat orang merangkak ke arah mereka. Tanpa sengaja Theo tabrak replika Shell. Shell datang agak marah, tapi ayahnya bilang, "Nanti kubetulkan, orang tadi udah hilang ya, yang merangkak." Ingatan sang ayah kembali ke interogasinya untuk kematian istrinya. Ada jangka waktu 3 jam sebelum sang ayah melaporkannya ke polisi. Ditanya, kenapa? Dijawab, karena dia syok, sedih. Dan harusnya kan Liv tidak ada di rumah saat itu. Saat itu dia harusnya pergi ke rumah saudaranya. Ditanya lagi, apa yang kamu lihat di ruangan merah? Sang ayah menjawab, tidak lihat apapun. Padahal dia lihat. Pintu itu terbuka dan dia lari ke sana. Nggak usah basa-basi, langsung ke episode selanjutnya. Di skin awal, terlihat Steve dan istrinya, Leigh, yang ingin proses kehamilan. Tapi Steve melihat sesuatu di jendela, sebuah bayangan, jadi nggak konsen. Balik ke masa sekarang, Shell coba mengecek ATM-nya dipakai di mana saja yang belum ada dipakai, dan Shell minta dikabari kalau ada. Shell lalu bilang, semoga bukan buat beli narkoba. Theo menjawab, bukan itu yang harus dikhawatirkan. Bunuh diri itu menular dalam keluarga, apalagi kembarannya. Jika satunya meninggal, bisa jadi satunya berencana untuk tidak pulang juga. Steve mau pergi cari Luke. Theo tanya pada ayahnya tentang kok nggak cerita tentang penampakan kemarin. Tapi nggak diceritakan ya tetap. Ayahnya susul Steve mau ikut cari Luke. Luke pun ingat waktu dulu kecil saat Luke mau bantu ayahnya yang ditolak. Sehingga saat naik mau ke ruangan gamenya, dia bertemu banyak orang yang disewa ayahnya bahkan untuk betulkan jam. Lalu setelahnya melihat ibunya meracau sendiri. Di ruang game menemukan kok kayaknya ada meja rias bagus, yang ketika ditanyakan ke Mrs. Dudley, sepertinya itu milik pemilik rumah Hill sebelumnya, di mana sang wanita bernama Poppy yang cantik sekali tapi gila dan ketemu dengan William suaminya di rumah sakit jiwa, lalu tinggal di rumah bukit, mati di sana. Tapi meja rias itu tetap mau digunakan oleh Steve untuk diberikan pada ibunya. Balik ke sekarang di mana sang ayah dan Steve ngobrol. Diketahui ternyata Leigh dan Steve mau pisah karena Steve nggak mau punya anak karena takut anak-anaknya mewarisi gennya yang agak gila menurutnya. Jadi Steve vaksektomi dirinya. Shell masih belum baikan dengan suaminya, Kevin, sehingga ditinggal sendiri untuk antarkan anak-anak karena itu malam Halloween. Terdengar bel berbunyi, yang saat dibuka tidak ada siapa-siapa, lalu lihat pria itu lagi, dan bel pintu bunyi sampai ke 3 kalinya. Malah ketemu Theo di luar yang ingin meminta maaf bahwa tidak terjadi apa-apa antara Kevin dan dirinya. Kevin mendorong dirinya. Theo juga sedang tidak sadar, tapi tetap marahan ya mereka. Shell mau usir Theo keluar, tapi saat itu pintu digedor. Yang saat dilihat tidak ada siapa-siapa, bahkan suara gedoran terjadi di sekeliling rumah. Saat berhenti, Shell dapat berita kalau Luke pakai kartunya di SPBU ke arah rumah bukit, yang langsung disampaikan pada sang ayah dan Steve tentang Luke ke rumah bukit. Langsung Steve dan sang ayah ke arah sana. Dan ketika tiba di SPBU tempat Luke beli, sang ayah menanyakan ke penjaga di sana dan tahu kalau Luke beli 5 galon bensin yang diperkirakan ayahnya untuk bakar rumah bukit. Tapi ayahnya takut kalau rumah itu akan bela dirinya. Steve tetap nggak percaya hingga ayahnya berkata, "Aku kira bisa buat kalian aman jika kalian tidak tahu, tapi aku tahu ada monster di dalam rumah itu. Keluarga kita seperti makanan yang belum diselesaikan dan adikmu berjalan masuk ke dalamnya. Rumah itu sangat berbahaya, tempat paling berbahaya bagi kita semua, terutama kamu." Steve tanya,
Aku? Kenapa aku? Dijawab, karena aku baca bukumu, karena kamu orang terakhir yang melangkahkan kakimu di sana, dan karena apa yang kamu tulis, dan bagaimana kamu menuliskannya. Kamu pikir kamu tahu apa yang kamu lihat? Menurutmu kamu tahu apa yang kamu tulis? Aku tahu kamu lihat hantu. Kamu tulis lelaki yang betulkan jam. Ada goresan dalam jam itu tanda saksi. Aku tidak pernah sewa orang untuk betulkan jam itu. Jam itu sudah berhenti selama 60 tahun. Kamu tulis semua cerita ibumu dan adik-adikmu, tapi cara kamu tulis, kamu lihat sendiri tanda saksi, tapi kamu nggak tahu cara bacanya. Aku tidak pernah bangun rumah pohon untuk kalian. Luke di sana sepanjang waktu, tapi aku tidak pernah buat itu. Keluarga kita tidak ada yang gila. Shell pergi bersama Theo menyusul ke rumah bukit. Di dalam mobil mereka bicara lagi hingga suasana tegang. Sampai hantu Nelly muncul melerai mereka. Keren ya, dilerai oleh hantu. Theo lalu jelaskan, aku sentuh Nelly karena aku mau tahu. Aku perlu tahu, tapi aku tidak merasakan apapun, dan aku tidak bisa rasakan apapun sejak itu sampai kejadian di basement dengan Kevin. Saat mati lampu, gelap, aku tidak rasakan apapun, dan aku hanya sendiri. Sehingga saat lampu nyala, aku gapai itu, dan aku nggak lihat itu Kevin. Aku hanya sentuh cahaya itu, dan Kevin hentikan aku dan kamu masuk. Aku mulai merasakan ketakutan, takut kehilangan kamu, malu. Tapi aku pilih itu daripada perasaan kosong itu, maafkan aku. Luke sudah sampai, buangi bensin ke seluruh rumah dan mau bakar rumah itu. Tapi seakan api menghilang begitu saja. Lalu Luke melihat ibunya dan di belakangnya ada yang menutupi wajahnya. Poppy. Oke guys, sampai di situ ceritanya. Gimana, nakutin apa enggak? Jadi gini, sebenarnya di sini itu kita sudah bisa lihat ya, Steve itu dia itu yang paling parah sebenarnya di antara saudara-saudaranya. Karena dia itu bisa melihat segala sesuatu yang saudara-saudaranya lihat. Makanya waktu di pemakaman, Steve kan yang bantu Luke dengan berkata, itu cuma ada di pikiran kita, itu karena ada di gen kita. Tapi enggak, dia itu sebenarnya juga bisa lihat. Makanya dia yang menyelamatkan Luke waktu itu. Padahal yang lain nggak bisa lihat gitu. Ya udah, sampai di sini aja penjelasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya, episode terakhir 9-10 dari The Haunting of Hill House. Dadah!